I gave my life for thee, my precious blood was shed, that thou might ransom be, and quicken from the dead. I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? I suffered much for thee, more than my tongue can tell, of bitterest agony, to rescue thee from hell. I've borne it all for thee. What hast thou borne for me? I've borne it all for thee. What hast thou borne for me? And I have grown to thee down from my home above. Salvation full and free, my pardon and my love. I bring rich gifts to thee. What hast thou brought to me? I bring rich gifts to thee. What hast thou brought to me? Brought to me, Sahabat dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dalam anamnesis kali ini episode 67. Saya pikir sahabat tidak asing dengan lagu yang baru saja kita nikmati yang dinyanyikan oleh The Cape Town Ensemble. Lagu itu kerap dinyanyikan dalam masa raya Prapaskah seperti sekarang ini, atau di luar kesempatan Prapaskah pada saat sakramen perjamuan kudus. Teks lagu ini diciptakan oleh seorang perempuan yang bernama Frances Ridley Havergal. Dia dilahirkan di Astley, sebuah desa di Worcestershire di Inggris pada tanggal 14 Desember 1836. Ayahnya, William Henry Havergal, adalah seorang pendeta gereja Anglikan, seorang penulis, komposer, dan pencipta lagu-lagu himne. William mencurahkan energinya bagi kemajuan musik gereja di Inggris. Frances yang adalah anak bungsu itu memiliki seorang kakak yang bernama Henry East Havergal. Dia juga menjadi
pendeta di gereja Anglican, sekaligus seorang pemain organ. Ketika Francis berusia 5 tahun, ibunya meninggal. Lalu William membawa anak-anaknya pindah ke St. Nicholas, Worcester. Mereka tinggal di sana dari tahun 1841 sampai dengan 1860. William mendorong Francis untuk menulis puisi sejak Francis berumur 7 tahun. Dan Francis terus menulis selama lebih dari 35 tahun. Puisi-puisi karyanya dimuat dalam berbagai majalah religius. Pada bulan Agustus tahun 1850, Francis menempuh pendidikan di sekolah yang dikenal dengan nama Mrs. Tate, yang memberi pengaruh besar bagi keimanan Francis, sampai Francis mengatakan, "Saya mendedikasikan nyawa saya bagi Sang Penebus." Dan sejak itu langit, bumi tampak lebih cerah. Namun karena kesehatan Francis tidak begitu baik, maka ia lebih banyak belajar di rumah. Kemudian antara tahun 1852-1853, Francis sempat tinggal di Jerman dan belajar di Louisen School dan di Düsseldorf dan Oberkassel. Dia mempelajari beberapa bahasa modern selain bahasa Ibrani dan Yunani. Sekembalinya ke Inggris pada tanggal 17 Juli 1853, Francis diteguhkan pengakuan percayanya di Katedral Worcester. Tahun 1858, Francis kembali berkesempatan mengunjungi Jerman. Dia pergi ke Düsseldorf, dan dia di sana sempat mengikuti tur dalam kota. Di sebuah museum, dia melihat lukisan karya Domenica Feti yang diberi nama Ecce Homo. Di bagian bawah lukisan itu ada tulisan dalam bahasa Latin yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bunyinya, "This have I suffered for you. Now, what will you do for me?" Aku telah menanggung derita ini untukmu. Sekarang, apa yang kamu akan lakukan untukku? Kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Melihat itu, hati Francis dipenuhi oleh keharuan. Lalu ia menyalin tulisan itu. Malam harinya, dia mencoba menulis sebuah puisi berdasarkan tulisan dalam lukisan Ecce Homo itu. Nah, ada cerita bahwa Francis merasa kata-kata yang ditulisnya tidak begitu bagus. Maka dia meremas kertas yang dipakainya untuk menulis itu dan melemparkannya ke arah perapian. Tapi ada tiupan angin yang menghembuskan kertas itu sehingga tidak masuk ke dalam perapian. Itu sebabnya mengapa akhirnya Francis menyimpan kertas berisikan puisi yang belum selesai yang ditulisnya itu. Beberapa bulan kemudian, sekembalinya ke Inggris, Francis memperlihatkan puisi yang ditulisnya itu kepada ayahnya. Dan William, ayahnya, mendorong dia untuk menyelesaikan puisi itu. Francis mengikuti saran ayahnya. Tahun 1859, puisi berjudul I Gave My Life for Thee dipublikasikan dalam bentuk selebaran. Lalu tahun 1860, setahun kemudian, diterbitkan dalam majalah Good Words. Setelah William pensiun pada tahun 1860, ia dan Francis pindah ke Leamington. Dalam masa pensiun inilah, William menciptakan melodi yang disebut
Baka untuk puisi karya Francis putrinya itu. Lagu dengan melodi Baka dimuat dalam buku The Ministry in Song yang terbit pada tahun 1869. Melodi yang lebih populer adalah ciptaan Philip Paul Bliss, seorang penulis lagu-lagu gospel dan himne Amerika yang hidup dalam kurun waktu 1838-1876. Melodi karya Bliss ini dikenal dengan nama Kenosis. Mula-mula melodi ini didedikasikan Bliss bagi The Railroad Chapel Sunday School di Chicago. Dan pertama kali muncul pada tahun 1873 dalam kumpulan lagu Sunshine for Sunday Schools yang diterbitkan oleh penerbit John Church and Co. di Cincinnati, di mana Bliss menjadi editornya. Perpaduan puisi karya Francis Ridley Havergal dengan melodi ciptaan Paul Bliss adalah warisan yang kita temui dalam NKB nomor 84, "Kuberikan bagimu tubuhku, darahku." Sesudah William, ayahnya, meninggal pada tahun 1870, Francis dengan kesehatannya yang rapuh itu tinggal di Caswell Bay, Swansea, di Glamorganshire, Wales. Francis Ridley Havergal meninggal dalam usia 43 tahun pada tanggal 3 Juni 1879. Francis menulis seperti ini tentang himne I Gave My Life for Thee. Aku begitu bersuka cita ketika pada hari Minggu itu aku mendengar 3 himne karyaku dinyanyikan dengan begitu menyentuh di Perry Church. Karena aku tidak pernah menyadari kehormatan yang luar biasa menuliskan himne bagi jemaat besar ini. Khususnya ketika mereka menyanyikan himne I Gave My Life for Thee dengan melodi Baka ciptaan ayahku itu. Mari sahabat, kita icip-icip menikmati himne I Gave My Life for Thee dengan melodi Baka ciptaan William Henry Havergal. Sahabat, sekilas lagu ini bisa membingungkan sebagian orang. Kenapa? Bukankah kepada kita diajarkan bahwa kasih Allah sebagaimana didemonstrasikan oleh Yesus adalah unconditional love, kasih tak bersyarat. Dalam rangka itu kita meyakini bahwa keselamatan kita dan dunia adalah melulu anugerah, sola gratia.
Dan semua itu terjadi di dalam dan melalui pengorbanan Yesus yang telah meninggalkan tahta kemuliaannya, disesah, disiksa, tersiksa dan pedih, memikul salib, memberikan tubuhnya, darahnya, nyawanya. Tapi kalau kita perhatikan, syair lagu ini berulang di setiap baitnya mempertanyakan, apakah balasmu? Loh, katanya tidak bersyarat. Kenapa sekarang jadi seolah menuntut balasan? Nah, di sini kita harus hati-hati. Saya yakin ketika Domenica Feti melukis lukisan Ecce Homo dan menuliskan kalimat, "This have I solved for you, now what will you do for me?" Ketika Francis Ridley Havergal terinspirasi oleh lukisan Ecce Homo itu, lalu menulis syair yang kemudian menjadi himne, "I gave my life for thee." Kuberikan tubuhku, darahku bagimu. Mereka tidak memikirkan bahwa Tuhan sedang menuntut balasan atas anugerah pengorbanannya. Hati dan pikiran mereka dipenuhi keharuan akan pengorbanan Yesus dan anugerah yang dilimpahkannya. Itu mendorong Feti, mendorong Francis untuk pertama-tama bertanya pada diri sendiri, kalau sebegitu besar pengorbanan Yesus demi keselamatanku, lalu bagaimana aku merespon anugerahnya itu? Dan sekarang lagu yang lahir dari refleksi mendalam itu juga mengajak kita, ibu bapak, saudara-saudara dan saya, untuk bertanya pada diri kita sendiri, kalau sebegitu besar pengorbanan Yesus demi keselamatan kita, lalu bagaimana kita merespon anugerahnya itu? Kita sadar betul bahwa tidak ada yang dapat kita berikan untuk membalas anugerah terbesar yang Allah anugerahkan di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tidak ada. Nah, lagu yang reflektif ini mengajak kita untuk merespon anugerah Allah itu dengan benar, agar kita tidak menyia-nyiakannya. Bukan Allah menuntut balasan, tapi kalau kita tidak merespon dengan benar, maka kitalah yang akan rugi, kehilangan anugerah yang telah Allah sediakan di dalam dan melalui pengorbanan Yesus. Dalam pemahaman seperti itulah, lalu kita menyanyikan dengan sepenuh hati, bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sesungguhnya lah Engkau Bapa yang mengasihi kami. Dan demi keselamatan kami, keselamatan dunia ini, Engkau telah memberikan segala-galanya seperti nyata di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ia yang telah menderita, bahkan menderita sampai mati di kayu salib untuk menebus kami, menebus seisi dunia ini. Ya Bapa, ampuni kami kalau di sana sini kami tidak merespon anugerah itu dengan benar. Tolong kami supaya kami dimampukan untuk mendemonstrasikan dalam keseharian hidup yang kami jalani, bahwa kami tahu bersyukur dan tahu merespon dengan benar anugerah yang telah Bapa limpahkan pada kami itu. Agar dengan demikian kami tidak menyia-nyiakan, bahkan menghilangkan
anugerah keselamatan yang Bapa sediakan. Dan dengan demikian kami juga mempersaksikan kasih Allah kepada dunia di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari dengan sepenuh penghayatan kita bersama menyanyikan lagu Ku Berikan Tubuhku Darahku, NKB nomor 84, bersama Pendeta Arlianus Larosa dan kawan-kawan dari Yayasan Komunikasi Bersama. Ku berikan bagimu tubuhku, darahku, engkau pun ku tebus, selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Dan dari rumahku ku bawa bagimu keselamatan penuh, ampunan kasih-Ku. Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Pikul salib bagimu, apakah balasmu? Dan dari Sahabat, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 67 ini. Sekiranya Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Tuhan tetap beserta kita.